Kembali di iNews Sore, pemirsa, keluhan orang tua murid sekolah dasar di Tanjung Balai, Sumatera Utara viral di media sosial. Orang tua siswa ini mempertanyakan dana bantuan sekolah program Indonesia Pintar yang tidak diterima secara penuh. Saya mohon petunjuk dan penjelasan. Curahan hati YS, orang tua murid Sekolah Dasar Negeri 133888, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara, viral di media sosial. YS mempertanyakan kepada pemerintah pusat perihal pemotongan dana bantuan program Indonesia Pintar kepada warga kurang mampu. Nilai Rp1.125.000. Sementara YS hanya menerima dana sebesar Rp450.000 dan sisanya raib tanpa penjelasan yang jelas. mohon petunjuk sama negara yang Rp675.000 itu. Itu aja nih Pak. Saya mau tahu apa betul negara yang ngambil. Pihak sekolah mengaku tidak memotong dana bantuan siswa dari pemerintah pusat. Mereka menduga dana senilai Rp1.125.000 masuk sebelum pembuatan rekening siswa dan penarikan Rp675.000 diduga ditarik kembali oleh pemerintah pusat karena keterlambatan penarikan. Itu uang tidak ada kami ambil atau bagaimanapun karena itu tercetak langsung di bank. Jadi waktu pembuatan buku rekening sehari tanggal 23 bulan 12 itu pembuatan buku rekening, sehari itu juga pengambilan duit Rp450.000 yang Orang tua siswa berharap pemerintah memberikan penjelasan resmi terkait dugaan pemotongan penerimaan bantuan program Indonesia Pintar. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, di Pati, Jawa Tengah, anak ulang tahun dihadiahi 3 mobil mewah viral di jagat maya. Peristiwa ini heboh di media sosial lantaran orang tua sang anak hanya menjabat sebagai sekretaris desa alias sekdes. Inilah video yang menampilkan deretan 3 mobil mewah berharga miliaran rupiah yang merupakan hadiah ulang tahun dari orang tua kepada anaknya di Pati, Jawa Tengah. Video ini menjadi perbincangan di media sosial karena ayah sang anak, yakni Nur Khamim, diketahui hanya menjabat sebagai sekretaris Desa Gajihan, Gunung Wungkal, Pati, Jawa Tengah. Namun usut punya usut, sang ayah ternyata diketahui seorang pengusaha peternakan madu, bahkan menjadi ketua Kadin di Pati. Sang ayah beralasan hadiah mobil mewah untuk anaknya bukan untuk pamer, tetapi sebagai bentuk rasa syukur. Dan pemirsa, kita akan konfirmasi langsung kepada Bapak Nur Khamim, Sekretaris Desa Gajihan, Pati, Jawa Tengah, terkait hadiah 3 mobil mewah. Selamat sore Pak Khamim. Selamat sore. Baik Pak Khamim, saya yakin Anda sudah tahu bahwa video yang menunjukkan iring-iringan 3 unit mobil mewah yang Anda beli viral di media sosial. Saya ingin langsung konfirmasi, benarkah 3 unit mobil mewah yang Anda beli ini merupakan hadiah untuk anak Anda? Iya, itu saya betul. Itu yang cuman yang satu itu untuk keponakan. Baik, jadi 3 mobil ini untuk 2 anak dan 1 keponakan, Pak? Betul, ya. Berapa usia anak dan keponakan Anda, Pak Khamim? Usia anak saya yang pertama yang saya kasih itu 16 tahun. Terus anak saya yang ketiga itu 8 tahun. Terus keponakan saya itu 9 tahun. Baik, artinya anak dan keponakan Anda ini sebenarnya belum di usia untuk bisa mengendarai mobil, Pak Khamim. Apa alasan Anda memberikan hadiah ini kepada mereka? Iya, betul. Memang di usia kayak gitu memang belum bisa mengendarai mobil ya. Cuman ini saya teringat waktu kecil aja, Pak. Waktu kecil itu, jangankan saya minta mainan, saya minta es di warung aja, ibu bapak saya tidak bisa membelikan karena nggak punya uang. Terus waktu itu saya dalam hati berjanji, nanti saya bisa memberi apa yang diminta anak saya, akan saya turuti. Artinya untuk menyenangkan anak-anak Anda, Pak Khamim? Iya. Lalu respon mereka seperti apa saat menerima hadiah ini? Ya, sangat senang sekali, Pak.
Tapi Pak Hamim, respon Anda sendiri dengan viralnya video iring-iringan 3 unit mobil mewah yang Anda beli ini, seperti apa Anda menanggapi hal ini? Saya menanggapi gini ya Pak, karena saya ada maksudnya saya tidak punya impian untuk viral itu enggak nganu ya, maksudnya cuman saya bukti kasih sayang aja saya kepada anak dan istri saya, bahwa saya bisa memenuhi permintaan mengasih kasih saya pada anak aja itu. Seandainya ada kok kebetulan aja itu viral, saya juga kaget kok bisa seviral ini gitu loh. Tapi Anda tahu siapa yang memvideokan Pak dan mengunggahnya ke media sosial? Karena kita nggak tahu kan itu banyak orang ya Pak. Saya juga nggak tahu. Pak Hamim, banyak kemudian yang mengaitkan harga 3 unit mobil mewah ini dengan gaji sekretaris desa. Apa yang mungkin ingin Anda sampaikan atau ingin Anda klarifikasi di sini? Oh ya gini Pak. Karena saya gaji sekretaris desa saya PNS ya. Saya hanya dapat gaji itu sekitar 3,5 juta. Cuman saya sebelum jadi PNS kan saya sudah punya usaha. Usaha saya jual beli tanah Mbak. Jadi katakanlah rekan mau jual tanah, saya beli, terus saya jual lagi, seperti itu. Terus di saat ini karena berhubungan dengan peternakan lebah saya, alhamdulillah juga masukan yang bisa mencukupi kebutuhan saya gitu. Baik, gaji sebagai sekretaris desa hanya 3,5 juta per bulan, tapi tadi dikonfirmasi bahwa memang sejak sebelum menjabat sebagai sekdes pun sudah memiliki usaha jual beli tanah ya Pak Hamim ya. Sudah berapa tahun menjabat sebagai sekretaris desa di Gajihan Pak? Saya sudah 20 tahun Mbak untuk sekretaris desa. Dan saya mulai usaha itu di umur 22 tahun. Sebelum jadi sekdes saya sudah jadi usaha kecil-kecilan kayak gitu, jual beli tanah kayak gitu. Lalu selama 20 tahun ini bagaimana Pak membagi waktunya antara menjabat sebagai sekdes dengan mengurus usaha Anda? Kalau untuk jadi sekdes itu kan kita PNS ya, PNS bisa diketahui kan termasuk kita jam 7 sampai jam setengah 3 saat ini kan kita. Tapi untuk masalah jual beli tanah kan bisa dikerjakan orang lain gitu. Jadi kita tinggal di saat sore atau di saat hari-hari libur itu saya cek lokasi, masuk, terus saya beli, terus saya suruh kerjakan orang gitu. Baik Pak Hamim, terima kasih banyak atas penjelasannya sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Pemirsa, Puspom TNI Angkatan Darat menggelar rekonstruksi kasus tabrak lari 2 sejoli yang melibatkan 3 oknum TNI di kawasan Nagrek, Bandung, Jawa Barat. Trio TNI yang menjadi tersangka dihadirkan dalam rekonstruksi tersebut. Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Darat menggelar rekonstruksi kasus tabrak lari sejoli di kawasan Nagrek, Bandung, Jawa Barat. 3 oknum TNI tersangka tabrak lari yakni Kolonel P, Kopda A, dan Koptu DA dihadirkan di lokasi bersama seorang saksi kunci. Puspom AD juga menghadirkan kendaraan replika dengan plat nomor asli milik pelaku dan sepeda motor korban, serta 2 manekin memerankan Handi dan Salsa. Setidaknya ada 5 adegan yang diperagakan dalam rekonstruksi ini. Adegan pertama, trio oknum TNI penabrak korban dan turun dari kendaraan. Adegan kedua, korban diangkat ke pinggir jalan. Adegan ketiga, korban Salsa Bilal ditarik dari kolong mobil dan dibawa ke pinggir jalan hingga dimasukkan ke dalam mobil melalui pintu tengah oleh tersangka 1 dan 2. Adegan keempat, korban laki-laki dimasukkan ke bagian belakang mobil oleh tersangka 1 dan 3 bersama saksi. Adegan kelima, tersangka pergi dan membawa korban. Saksi yang turut serta dalam rekonstruksi menyebutkan rekonstruksi yang dilakukan sesuai dengan kejadian pada 8 Desember 2021 lalu. Bapak dengan korban nggak terlalu jauh ya? Enggak, saya lagi muat pasir, lagi muat semen di sana. Dan dengan benturan lalu sini nggak ada yang hampir mayat saya, yang tanya supir kenapa bang? Jadi budak teh kejadian teh begitu budak. Ya, posisi
Posisi korban pada saat itu lagi di mana, Pak? Di kolong mobil di jalan satu. Dua-duanya di kolong mobil apa? Enggak, yang perempuan doang yang di mobil. Anak saya yang di bawah mobil. mah. Kalau yang laki-laki mah di bawah jalan, di tengah jalan. Pak, ini Pak udah selesai kan reka adegan, itu sesuai nggak sama kejadian kemarin? Ya pas seperti itu udah saya yang lihat saya. Nggak ada apa-apa. Sementara itu, orang tua Salsabila mengaku lega setelah melihat trio oknum TNI yang telah membuang anaknya. Ia berharap oknum TNI yang menabrak dan membuang anaknya di Sungai Serayu dihukum maksimal. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Rekonstruksi tabrak lari nagrek juga digelar di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Rekonstruksi digelar di atas jembatan Sungai Tajum atau disebut Jembatan Mangganti Rawalo. Di lokasi ini ketiga pelaku membuang Handi dan Salsabila. Rekonstruksi dimulai pukul 14:06 waktu Indonesia Barat. Selama rekonstruksi, ruas jalan dari kedua arah ditutup dan dijaga ketat oleh aparat gabungan dari TNI Polri. Rekonstruksi digelar selama kurang lebih 20 menit. Alhamdulillah sudah bisa berjalan dengan baik kegiatan rekonstruksi. Kemudian kita lanjuti nanti di tempat yang lain berdasarkan keterangan. Sementara itu yang bisa kami sampaikan karena memang secara rinci ada pihak-pihak yang berwenang yang menyampaikan, terutama untuk kegiatan ataupun teknis adegan yang dilakukan. Setelah rekonstruksi selesai, tim Puspom AD meninggalkan lokasi sekitar pukul 14:26 waktu Indonesia Barat dan melanjutkan ke lokasi berikutnya. Ya, pemirsa, kasus tabrak lari sejoli di Nagrek, Jawa Barat telah terungkap. Inisiator kasus pembunuhan dua remaja adalah Kolonel Infanteri berinisial P. Sementara Panglima TNI menginstruksikan para pelaku dipecat dan dipidana penjara seumur hidup. Dari hasil penyelidikan terungkap bahwa inisiator kasus pembunuhan dua remaja adalah Kolonel Infanteri berinisial P. Sebelumnya, ketiga oknum anggota TNI AD ini sudah ditetapkan menjadi tersangka dan sudah dipindahkan ke Smart Instalasi Tahanan Militer Pomdam Jaya, namun dalam ruangan yang terpisah untuk memudahkan pemeriksaan. Tiga tersangka ini sudah dipindahkan ke satu instalasi tahanan militer, yaitu di tahanan militer di Pomdam Jaya, itu yang smart tahanan militer, tapi di ruangan yang berbeda. Nah, dari perkembangan kami akhirnya bisa mengkonfrontir tiga-tiganya bahkan dalam satu pemeriksaan, dan memang yang menjadi inisiator dan sekaligus pemberi perintah untuk tindakan yang masuk dalam beberapa pasal tadi termasuk pembunuhan berencana ini adalah Kolonel P. Sementara berbekal video amatir berdurasi sekitar 6 detik menjadi salah satu bukti yang menyingkap kasus kecelakaan pasangan Handi Saputra dan Salsabila yang sepeda motornya ditabrak pelaku di Nagrek, Jawa Barat. Alih-alih membantu membawa korban ke rumah sakit, minibus pelaku justru tancap gas ke arah Limbangan, Garut. Motor doang, pas keluar udah ada di dalam kendaraan itu korban. Oh, di bawah. Kalau yang nyupirnya nggak ngeliat gitu. Kelihatan yang keluar 4 orang. Jadi di bawah mobil aja langsung. Ke arah mana? Di bawahnya ke arah. Setelah dinyatakan hilang selama 10 hari, jenazah Handi Saputra dan Salsabila ditemukan terpisah 5 km di Sungai Serayu, Cilacap, dan Banyumas, Jawa Tengah. Hasil autopsi tim dokter kepolisian menyebutkan penyebab kematian Handi Saputra karena saluran pernapasan dan paru-paru kemasukan air dan pasir. Sedangkan korban perempuan Salsabila tewas di tempat kejadian kecelakaan dengan indikasi adanya luka di bagian kepala serta patah tulang leher. Hasil autopsi ini menyingkap bahwa kedua korban sama sekali tidak mendapat tindakan pengobatan, terutama korban Handi Saputra yang dibuang ke sungai masih dalam keadaan hidup. Kalau yang
pria atau yang laki-laki, waktu kita periksa dengan lengkap luar dan dalam, kita temukan tanda-tanda pasir atau air sungai di saluran nafas sampai paru-paru. Jadi itu membuktikan waktu dia dibuang, dia masih dalam keadaan hidup atau mungkin memang tidak sadar. TNI akhirnya mengungkap 3 oknum prajuritnya yang diduga menjadi penabrak sejoli Handi dan Salsabila dan tega membuang korbannya di Sungai Serayu, Jawa Tengah. 3 oknum anggota TNI Angkatan Darat itu adalah Kolonel Infanteri P yang bertugas di Korem Gorontalo, Kodam Merdeka, Kopral 2 DA bertugas di Kodim Gunung Kidul, Kodam Diponegoro, Kopral 2A bertugas di Kodim Demak, Kodam Diponegoro. Betul, sesuai dengan perintah dari pimpinan TNI dan pimpinan Angkatan Darat, tadi Bapak Kepala Staf Angkatan Darat sudah menyampaikan bahwa penegakan hukum tidak pandang bulu. Siapapun, apapun pangkatnya yang melakukan tindak pidana akan mendapatkan ganjaran yang setimpal sesuai dengan hukum yang berlaku di negara. Selain ancaman pidana, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menginstruksikan sanksi pemecatan terhadap 3 oknum prajurit yang diduga menabrak sejoli di Nagrek dan membuangnya di Sungai Serayu. Kalau harapan dari keluarga, biarpun oknum apapun, institusi apapun, namanya saya orang kecil, ya tetap saya mau minta keadilan, seadil-adilnya. Karena anak saya itu bukan binatang, masih hidup kok dibuang. Ya soal itu mah saya serahkan ke yang berwenang, soalnya saya nggak tahu masalah hukum, nggak ngerti Pak. Itu aja. Sangat bahagia. Jenazah kedua korban telah dimakamkan oleh pihak keluarga. Jenazah Handi Saputra dimakamkan di Desa Cijolang, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Isak tangis keluarga mengiringi pemakaman Handi. Pihak keluarga sangat terpukul atas peristiwa yang menimpa Handi. Sementara jenazah Salsabila yang merupakan kekasih Handi dimakamkan di Desa Ciaro, Nagrek, Kabupaten Bandung. Tim Liputan iNews melaporkan. Warga Candipuro, Lumajang, Jawa Timur bergotong royong membersihkan material vulkanik Gunung Semeru. Kami akan kembali dengan informasi selengkapnya sesaat lagi.